tabi'in, dan kepada semua umat Islam yang istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Yang terhormat dan kita muliakan adalah Muliawan, dan yang kami banggakan dan kami hormati juga tentunya adalah asatijah, teman-teman seperjuangan di IMN ini dalam program Pasca Sarjana S2. Dan tentunya yang kami muliakan juga adalah pemateri narasumber pada kesempatan ini, Al-Ustadz Al-Mukhlis SPD, yang akan menyampaikan makalahnya tentang analisis lingkungan 5G dan strategi pencapaian analisis quality in fact dan quality in perception. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Al-Mukhlis SPD. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak dosen kita, Dr. Muliawan. Kemudian yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang senantiasa mengikuti kuliah ini atau perkuliahan ini ya, dengan istiqomah. Dan mudah-mudahan kita pun lulus dari Institut Madani Nusantara Sukabumi, Jawa Barat secara bersama-sama juga. Amin. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas analisis lingkungan internal dalam mencapai visi misi dan strategi pencapaian analisis quality impact dan quality imperfection. Langsung saja, latar belakang masalah. Ya, yang pertama analisis lingkungan internal, kemudian visi dan misi, selanjutnya strategi pencapaian analisis quality impact, dan strategi pencapaian analisis quality imperfection. Rumusan masalah, apa definisi visi dan misi? Apa yang dimaksud dengan lingkungan internal? Apa definisi analisis quality impact dan quality imperfection? Tujuan untuk mengetahui pengertian visi dan misi, untuk mengetahui definisi lingkungan internal, untuk mengetahui definisi analisis quality impact dan quality imperfection. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Analisis lingkungan internal. Menurut Amirullah, pentingnya analisis lingkungan internal adalah upaya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, pendidikan, dan atau organisasi. Adanya analisis lingkungan internal, setiap organisasi dapat bereaksi secara tepat atau setiap perubahan yang terjadi. Selain itu, dengan adanya analisis tersebut, organisasi mempunyai kemampuan merespon isu-isu kritis yang mempengaruhi pada tumbuh kembangnya sebuah organisasi di masa yang akan datang. Demikian juga pada pendidikan.
pendidikan ataupun perusahaan dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk pada visi, ya. Pengeran gambaran besar di, ya. Jika visi adalah gagasan mengenai tujuan utama, maka misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, misi juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa perusahaan, organisasi, atau instansi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat tersebut. Kemudian, analisis quality impact. Dalam quality impact, para produsen menunjukkan bahwa mutu memiliki sebuah sistem yang bisa disebut sistem jaminan mutu, quality asuransi system, yang memungkinkan roda produksi yang menghasilkan produk-produk secara konsisten sesuai dengan standar atau spesifikasi tertentu. Begitu juga dalam pendidikan, ya. Pendidikan perlu analisis, ya. Perlu dianalisis. Salah satu contohnya adalah membuat visi misi dalam pendidikan ataupun dalam yayasan dan lain sebagainya. Kemudian analisis quality imperfection. Institut pendidikan adalah institusi pendidikan adalah institusi pemberi layanan. Layanan-layanan ini meliputi pemberian beasiswa, penilaian dan bimbingan bagi para pelajar, para orang tua, dan para sponsor mereka. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, lingkungan internal adalah upaya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, pendidikan, dan atau organisasi. Ini kesimpulan yang pertama. Yang kedua, visi adalah gagasan mengenai tujuan utama, maka misi adalah implementasi akan tercapainya tujuan itu sendiri. Yang ketiga, ya, kualitas analisis fakta dan kualitas analisis perfection berkaitan dengan misi yang mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari menjelang sore yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mukhlis yang telah menyampaikan materinya pun makalah yang sudah disampaikan. Untuk itu kami persilahkan kepada teman-teman sekalian, mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang materi ini, atau mungkin ada tanggapan atau masukan dan lain hal. Untuk itu kami persilahkan kepada kawan-kawan. Tafadhal. Ya, Ustaz Mukhlis, bisa di stop screen-nya, di stop dulu ininya, apa namanya? Nah. Atau yang perlu ditanyakan tentang materi yang sedang atau yang sudah disampaikan oleh Ustaz Mukhlis. Falyatafaddal, syukur. Izin bertanya. Ya, silakan Pak Andi. Ustaz Andi, tafadhal. Masya Allah. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemateri, Masya Allah.
materi yang dipaparkan sangat bermanfaat